Malaikat Jibril yang sudah mendapatkan firman atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku membawa firman Allah, inni qad haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan surga bagi semua nabi-nabi kecuali engkau wahai Muhammad yang terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah. Wa haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan surga bagi seluruh umat-umat kecuali umatmu yang terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, walaupun kita menurut abjad bilangan terbelakang dari nabi dan rasul, kita adalah angkatan yang ke-25, tetapi insya Allah masuk surganya duluan. Amin. Siapa yang masuk surga? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang sering menyebut namaku, maka dia nanti akan masuk surga bersamaku, kata baginda Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun tales, jawab salamnya rada-rada males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun kesemek, sekali jawab salam pada ngambek. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul mukarramin, segenap para alim ulama yang saya muliakan, keluarga besar Musholah Baitul Muslim, para habaib, para guru, para kiai, para hujat, para tokoh masyarakat, terutama akhina fillah al Ustadz Fakhru Roji, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. Kita udah modar dia dewek. Yang saya muliakan akhina fillah Kiai Haji Zakaria Matin, Kiai Haji Sunaryanto. Yang saya muliakan para hadirin wal hadirat jamaah peringatan maulidnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu gajah dikenal orang itu karena gadingnya, badak dikejar orang itu karena culaknya, dan rusa menjadi indah itu karena tanduknya.
gajah yang tak bergading, cula yang tak bertanduk, serta rusa yang tidak cula yang tidak badak yang tidak bercula serta rusa yang tidak bertanduk, ini akan kehilangan keindahannya. Demikian kalau ini kita kaitkan dengan ciri tanda-tanda umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih tanda-tandanya, ciri-cirinya, karakter umat Nabi itu? Surah Al-Fat ayat 29 menjelaskan tentang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Jawab apa? Dah mata melotot, mulut diem, takut gue jadinya. Muhammadur Rasulullah. Gitu dong, Masya Allah. Maunya gua walaupun melotot tapi ngedip ngapa? Ini melotot udah kayak didemit. Baginda Rasul yang kita peringati kelahirannya ini, di samping beliau dilahirkan pada hari Senin, wafatnya pun pada hari Senin. Saudara-saudara, sudah banyak menceritakan tentang kelahiran baginda Rasul. Itu yang saya ceritakan pada saat beliau menghadapi sakaratul maut, yang disebut itu kita umatnya ini. Ulama mengatakan 81 hari sebelum beliau meninggal dunia ada peristiwa yang disebut dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Beliau mendapatkan surat yang terakhir atau ayat yang terakhir surah Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami di islamadina. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan Islam menjadi agama untukmu dan aku redho Islam itu menjadi agama untukmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu ayat ini turun, para sahabat bertakbir, bergembira, Allahu Akbar, Islam telah sempurna. Tapi ada sahabat Nabi yang beliau bukannya bergembira malah meneteskan air mata. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung merenungi ayat ini. Ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, duhai Abu Bakrin, kenapa kau menangis? Bukankah di kalangan muslimin ini senang gembira bahwa Islam ini telah sempurna? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iya sih, Islam, agama Islam ini telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau Islam ini sudah sempurna, dengan demikian baginda Rasul itu akan meninggalkan kita semuanya, wafat. Saudara, 3 hari beliau sakit yang sangat parah, demam, kepalanya sakit. Saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Israil dan malaikat Jibril alaihissalam untuk menjemput ruh kekasihnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun ke alam dunia, langsung mengetuk pintu baginda Rasul, diterima oleh anaknya Fatimah Zahra. Assalamualaikum, kata Fatimah Zahra. Waalaikumsalam, sambil mengucapkan, mohon maaf ayahanda sekarang sedang dalam keadaan sakit, nggak bisa ditengokin oleh siapapun. Wahai Fatimah, katakan kepada Muhammad, aku yang datang. Rasulullah mendengar percakapan Fatimah dengan malaikat Israil. Duhai anakku Fatimah, tahukah kau nak siapa yang datang itu? Tidak tahu wahai Rasulullah. Yang datang kepada kita itu adalah malaikat Israil yang berbentuk manusia. Dipersilahkan masuk sambil mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya ahlan nubuwah. Waalaikumsalam. Duhai Israil, kau datang menghadapku, apa tugasmu? Apakah kau yang pertama untuk menjengukku saja atau ada tugas yang lain?
Malaikat Ijrail bilang begini, Bu. Malaikat Ijrail bilang begini, duhai Nabi, hari ini saya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengunjungi engkau, lalu yang kedua sekaligus mau mencabut nyawa engkau. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah dicabut minta izin dulu, nggak kayak kita. Kalau kita kan di sana dikasih tanda-tandanya, betul. Tanda-tanda orang yang mau mati itu adalah apabila ngedengerin ceramah maunya nyender. Itu tanda-tandanya mati. Wah, yang nyender kesinggung. Brengsek kiai ini nyinggung gua. Tanda-tanda orang yang mau mati adalah pertama, ibu-ibu walaupun pakai jilbab dengerin, ubanan. Penyakit mulai pada datang. Tuh aki-aki di gang rumah saya bilang, Ustadz, waduh enakan zaman Pak Harto, sekarang mah zaman Jokowi nggak enak. Emang apa? Zaman Pak Harto mah saya masih bisa makan kacang, orang gigi masih kuat. Zaman Jokowi pada ompong semuanya, gigi mulai permisi satu persatu. Betul, betul. Dari lahir kita, dari sang jabang bayi yang masih merah, disayang kita kepada anak, kepada ibunya. Masya Allah, itu orang kalau lagi lahir kan dia nggak tahu bahwa itu anak dewek. Kalau nimang-nimang kan paling curang ibu-ibu itu. Dang ding tang ding tang ding deng, anak capah, anak capah, anak capah, anak capah. Padahal bayi belum bisa ngomong. Itu kalau bayi bisa ngomong bakal ngejawab anak elu, anak elu, anak elu, anak elu. Tuh. Beranjak kita kepada dewasa, dari anak-anak kita beranjak lagi dari gadis dan remaja, dari situ berangkat ke dewasa, dari dewasa masuk pada usia tua. Disitulah saudara-saudara, malaikat Ijrail udah bawa catatan buat kita semuanya. Tuh, tangga saya kemarin meninggal di tempat kerjaan, ya, istirahat habis sholat Jumat, persis tetangga depan rumah saya habis sholat Jumat dia, ya, begitu habis sholat Jumat dia istirahat di dalam mobil, meninggal di dalam mobil. Yang lebih kacau, saya dikasih videonya itu di Gang Haji Japat situ Depok itu. Ustadz, ini ada orang lagi nandak mati, lagi joget mati. Dan yang lebih kacau lagi, ada orang lagi mancing mati. Banyak yang mancing di sini, banyak. Saya ngomong di mana-mana, orang mancing mah kagak bakalan maju. Kalau maju nyemplung. Orang mancing itu kagak tahu diri, bawahnya jongkok baik. Betul. Tuh, Rasulullah tuh didatangi oleh malaikat Ijrail, lalu beliau berkata, fa aina Jibril ya Ijrail. Malaikat Jibril masih ada di atas langit. Begitu disebut oleh baginda Rasul, langsung ada di sebelah kanan malaikat Ijrail. Ya Jibril, kaifa takunu ummati, bagaimana keadaan umatku nanti wahai Jibril. Malaikat Jibril yang sudah mendapatkan firman atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku membawa firman Allah, inni qad haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan surga bagi semua nabi-nabi kecuali engkau wahai Muhammad yang terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah. Wa haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan surga bagi seluruh umat-umat kecuali umatmu yang terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, walaupun kita menurut abjad bilangan terbelakang dari nabi dan rasul, kita adalah angkatan yang ke-25, tetapi insya Allah masuk surganya duluan. Amin. Siapa yang masuk surga? Man ahabbani kana ma'i fil jannah
siapa yang sering menyebut namaku maka dia nanti akan masuk surga bersamaku, kata baginda Rasul. Maka sering baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Bu sambil nangis ingat kepada baginda Rasul. Bis maghrib baca surat Waqiah, pengen berangkat ke Madinah 7 kali belum berangkat juga, balik lagi baca surat Al-Muluk, belum berangkat juga baca surat Girik, surat Tanah baca, berangkat umroh tuh. Allah tabarakallah, Rasulullah itu mencintai kita. Begitu dicabut nyawanya, hadirin yang dimuliakan Allah, seringan-ringannya sakaratul maut itu adalah kita ditusuk dengan 700 pedang. Itu sakitnya sakaratul maut, tancap semuanya badan kita itu. Maka yang kita minta adalah habaib kita ngajarin, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Maka anak muda hidup kudu bener. Sekarang orang meninggal di masjid, di musola udah ada CCTV. Belum lama ini viral, orang lagi sholat subuh meninggal dunia. Begitu diusut nggak taunya ojek online yang meninggal. Dia punya penyakit jantung. Akhirnya dilihat oleh orang meninggalnya di dalam masjid dalam keadaan sujud. Husnul khotimah. Makanya ibu dan bapak-bapak yang punya penyakit jantung cepat ke musola. Lah gue mau ngasih tau doang daripada matinya mancing. Ini ngapa balik ke mancing lagi? Habis saya lihat mukanya muka mancing semua. Allah ya Rabbi. Tuh Masya Allah, Rasulullah itu dicabut nyawanya sambil dia ucapkan begini, ummati, 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 umatku, umatku, An-Nisa, An-Nisa, wanita, lindungi wanita. Masya Allah, jangan ngelawan sama orang tua ya Bu, ya Bu. Tuh dulu Nasi Daria tahun 80-an ada lagu ngetop banget tuh, qosidah enak banget, enakan lagu-lagu dulu emang mah. Sekarang mah Masya Allah bocah-bocah kita BTS, betul. Bling-bling itu apa namanya? Bling-bling apa sih namanya? Blackpink. Mama tahu itu lah, gue mah kagak ngerti. Emang kita sekarang kan masuknya di TikTok, pakai jilbab TikTok. Betul. Allah ya Rabbi, itu masuk ke kampung-kampung kita. Dulu kan lagunya begitu, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, ngandung lagi, ngandung lagi,
Orang Betawi sampai selosin dulu. Betul. Insyaallah dihormatin yang namanya ibu itu. Subhanallah, kita mah dulu disuruh sama orang tua. Emang dulu mah kita asiknya 2 tahun bener-bener lu. Saya dulu diceritain sama emak saya, lu dulu masya Allah gua ayun sampai kecengklak lu. Kalau gua pikir-pikir, lu jatuh dari ayunan sampai 12 kali. Terus lu masya Allah kecengklak, gua bawa ke emak gambreng. Itu kalau kita sakit ditaruhin bawang aja baik dulu tuh. Orang dulu, betul nggak? Lu sakit setip, gua bawa ke si Biset. Orang sekarang nggak tahu si Biset. RSCM dulu, betul. Gua bawa ke si Biset loh. Ya Allah, gua masukin pesantren. Itu gunung gede, hati gua lebih gede ngelihat lu. Makanya mudah-mudahan Abdu yang di Yaman insya Allah jadi orang. Ya emang jadi orang. Jadi apa? Ini anaknya Ustadz Fahur Roji nih. Tadi udah video call sama saya. Masya Allah itu pipi tambah tembem banget si Abdu. Ya, subhanallah tabarakallah. Itu begitu Bapak Ibu, masya Allah. Ya, Rasulullah manggil kita ummati ittaqun nisa as-shalah. As-shalah, salat yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Ini namanya musola Baitul Muslim. Kiai Fahru Roji sudah ngomong sama saya, Pak Kiai di sini mah musola walaupun pinggir jalan, alhamdulillah jamaahnya kalau subuh sampai keluar-luar, nggak ada yang ke dalam. Itu di kampung saya ya Allah, yang azan, yang jadi muadzin, yang badannya udah bau kuburan. 70 tahun, 75 tahun. Jam 4 dia datengin tuh kotak amplifier, diambil tuh mic, dites sama dia. Halo, 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 soboh, soboh. Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilaihi rajiun. Dia lupa. Allah, tuh aki-aki ajan lupa bahwa ajan subuh ada taswib, as-salatu khairum minan naum. As-salah, as-salah, salah. Masa ajan ada salahnya? Makmumnya yang datang 6 orang, 2 si Udin sama si Iwan, 4 kipas angin. Jadi makmum juga belum datang, dia baca sholawat. Aki-aki ompong, giginya kagak ada, baca sholawat. Udah Coca-Cola aja, Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Lah, sholatullah sholat mulu jadi Coca-Cola. Orang kagak ada yang jadi imam. Maju tuh aki-aki, dia pilih surat yang paling kuntet, Al-Kausar, Inna A'toina. Tapi kan dia pikun, Fatihah lancar. Begitu baca surat Inna A'toina kan bingung dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, berhenti dia. Inna Iwan sama Udin ngejawab innalillahi kong. Jawab dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata si Iwan bilang mampus. Kacau kayak begitu. Maka ciri yang pertama kata Rasulullah kalau kita mengaku sebagai umat baginda Rasul, asyida'u 'alal kuffar, tegas terhadap perilaku kafir yang masuk ke kampung-kampung kita. Ini ayat asbabun nuzulnya tentang perjanjian Hudaibiyah. Tetapi kalau kita bawa di zaman sekarang, Islam bukan agama yang anarkis. Islam sudah punya garis-garis besar haluan muslim. Islam
tegas di dalam berakidah, lakum dinukum, agamamu agamamu, agamaku agamaku, silahkan kau melaksanakan agamamu, tapi jangan mengatakan bahwa agama itu sama. Betul? Betul? Kalau ada pejabat yang mengatakan di Indonesia ini agama sama untuk berbuat baik, saya bilang murtad. Betul? Betul? Buat apa kita capek-capek kalau agama itu sama? Kita setiap hari sholat, Masya Allah, berat sholat itu. Apalagi disuruh khusyuk. Nih mak-mak kayak begini yang umur 40 tahun 50 tahun, ya Allah, kadang-kadang kerudungan lupa, kenapa kebawa ke sholat. Allahu Akbar, kerudungan hijau di mana gue taruh ya? Allahu Akbar, digerobok kayak jadi. Sami Allahu liman hamid. Kagak di atas kulkas. Nah, kan kacau ya gitu. Betul? Betul? Tahun 70-an zaman saya kecil, ini Abdul juga sama dulu masuk ke Syukron Makmun itu. Jadi bondokin dulu, saya inget emak saya itu ngedengerin saya waktu itu jualan pastel sama ganas turi. Zaman saya kecil itu kalau habis subuh ngedengerin radio Cendrawasih, masih AM dulu, belum FM. Zaman-zaman jadul, televisi masih hitam putih, pakai aki dulu itu, belum kuat bayar listrik. Pakai aki, yang baca warta berita kalau nggak salah Sam Amir sama Anita Rahman. Itu kalau akinya soak, itu palanya pada menyon begini. Ngalamin nggak? Tua berarti. Betul nggak? Acara yang kita tunggu-tunggu cuman Aneka Ria Safari. Betul? Indah banget zaman dulu. Kita main yeye, main karet sama anak perempuan. Anak perempuan telanjang kita nggak nafsu. Kenapa? Mandi bareng, main hujan. Betul nggak? Lah sekarang ngapa banyak perkosaan, saudara-saudara? Bingung saya sama itu. Ya Allah, itu kalau dipanggil sama nyak, ya Allah, datang kita. Kenapa? Tadi saya katakan nyusunya 2 tahun. Lah 2021 ibu-ibu muda baru 3 bulan berhenti dikasih susu sapi. Makanya bocah sekarang kalau disuruh sholat suaranya percis kayak sapi. Sholat neng, mo. Tong, sholat tong, mo. Betul? Betul? Dulu nama cakep-cakep, Abdurrahman, Abdullah, Abdul Malik. Lah sekarang lahir bulan Januari, namanya Januarti, Februari Febriani, Maret Marto. Itu yang namanya Marto, bulan Maret dia lahirnya tuh. April Apriliani, Mei Meliani, Juli Juliani, Agustus Agustini, September Septiani, Oktober Oktopiani, November Nopianti, Desember Desi Ratnasari. Betul? Betul? Ya Allah, itu habis mengaji dulu tuh. Saya guru saya namanya Mualim Musa dari Al-Tahuriyah, galaknya minta ampun. Kalau udah sampai lamnya kunil bikin nasi kuning. Iya aja. Ngalamin ya? Masya Allah ya Robi, guru-guru ustadz dulu gemuk-gemuk karena itu beli ke pasar Majestic, pasar Tenabang, beli kain 2 kodi, belum amplopnya buat guru. Lah sekarang mah ngaji bocah, ya Allah, bayaran sebulan 5.000, 6 bulan nunggak. Betul? Ya Allah, habis maghrib kedengeran an in un tan tin tun ban bin bun. Ya Allah, zaman sekarang 2021 bapaknya megang tasbih baca sholawat di masjid, di musola, anaknya mau di kamar nyetel dangdut. Ya Rabbi bil Mustafa balik mako sidana waktir lana mamado ya wasi'al karomi, anaknya mah tek dung dung tek dung dung tek dung dung tek dung dung. Ya Rabbi bil Mustafa balik mako sidana waktir lana mamado ya wasi'al karomi, anaknya mah cek kecek kancang. Gaya-gaya kafir aja apa? Era globalisasi nggak bisa kita bendung. Dulu saya nggak ada yang namanya game ini. Gara-gara handphone itu bisa membawa dampak positif, bisa membawa dampak negatif. Buktinya apa? Anak-anak kecil kita, Allah kasih pandemi 2 tahun ini. Kenapa?
saya pernah baca ada ibu guru cuma nyabet pakai penggaris doang di Purwakarta, dituntut sama orang tuanya, dipenjara tuh guru 6 bulan. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih pandemi, emaknya jadi guru. Rasain loh, belajar goblok, belajar. Guru lu marah-marah tuh, bego. Belajar yang bener. Betul. Anaknya kelas 4 SD, emak matematika aku nggak bisa, gue juga goblok sama nggak bisa, apalagi betul. Dikasih pandemi ini berasa sekarang itu, masya Allah, tabarakallah. Benar-benar era globalisasi ini masuk kampung kita. Anak-anak kita seneng banget main game Mobile Legend. Itu kalau udah main Mobile Legend yang keluar anggota Ragunan, anjing bangsat, anjing. Coba anak kecil lihat aja tuh, kayak yang hadroh lo dengerin loh, jing anjing. Nggak ada yang main Mobile Legend, masya Allah. Begitu oper game, innalillahi, nggak ada. Yang ada pada anjing sama babi udah. Betul. Pola pikir anak-anak kita susah. Kalau sudah kenal dengan fire, kok kiai tahu? Gue juga main. Lah kalau kiai mau main buat wawasan coy. Lah gue tahu lu beli akun 250.000, tapi kan ada akun yang palsu. Kenapa? Gue jual beli akun. Lu Ustadz gaul, kudu ngerti. Masya Allah, tabarakallah. Itu begitu ya Allah. Masuk kampung-kampung kita, lagu-lagunya udah gak mendidik, kagak boleh ngelihat kaca mobil, main joget. Masya Allah, tabarakallah. Enakan lagu Roma Irama, dia mah masya Allah orangnya ganteng, bininya banyak, kaya lagi, enak banget. Ngelihat aki-aki tahun 70-an keluar lagu Darah Muda, bawa ceret tuh aki-aki keluar lagu Darah Muda, teng ceret wer Darah Muda. Ngelihat Engkong tahun 80-an keselak biji salak keluar lagu santai, kong keselak si engkong keselak santai, kong keselak si engkong keselak santai, kong keselak si engkong keselak santai. Tuh gara-gara engkong keselak biji salak santai, anak muda ngetrek diingetin sama Bang Haji Roma Irama, masya Allah. Rem tangan sudah pasti ada. Tuh diingetin naik motor harus ada rem tangan. Kenapa? Nabrak. Ya gue tahu rintangan ini mau gue bisa gue aja. Salah. Ya, ada yang mau nyolong pohon keluar lagu, jangan itu bang, itu punya orang, jangan itu bang. Hei, nggak jadi maling. Insyaallah, tabarakallah. Itu begitu. Masuk kampung-kampung kita era globalisasi yang nggak bisa kita pendung. Nama-namanya udah aneh-aneh, nama udah bagus-bagus. Muhammad Ali diganti Alay, Siti Aminah diganti Mince, petang-tang peteng-teng laga udah ke Belanda Depok. Pacaran I love you ceplok, masya Allah. Dulu makan kita lagunya Mas Habib, zaman saya Mas Habib, teng 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 teng. Jika bungamu kembang di dalam taman, ambilkan air lalu kau siramkan, jangan biarkan bungamu merana, diinjak orang sejadi-jadinya, cemburu tanda tak jadi. Dari atas loteng lakinya ngejawab, betapa indahnya bana, rintin tin begitu dulu mah. Ini orang jadul, betul. Kagak punya duit bu, orang dulu mah sehat-sehat, makanya umurnya panjang-panjang. Engkong saya kok ngaji saya ini Tengsu namanya, itu masih ada turunan Cina gitu. Ya, kok ngaji saya ini itu umurnya sampai 110. Ini bocah baru 35 tahun kena penyakit stroke. Stroke itu penyakit berat, segerobak aja berat. Ini stroke. Lu pikirin coba tuh, segerobak aja berat, stroke. Lah ngedengerin ceramah kiai sampai sejam kaki udah pada kesemutan.
Pantat udah pada goyang tuh kiai dari Jakarta, lama amat ceramahnya. Dah gua kagak datang maulid, kagak enak, takut ditandain tuh, dia kagak datang itu. Ya gua datang lama banget, mana simtu durornya lama banget lagi tadi. Pegelnya minta ampun tuh, begitu tuh. Betul, Masya Allah ya. Era global nggak bisa kita bendung, tapi kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita tauhid yang benar, insya Allah. Dulu kenapa? Dulu kita ditimbangnya pakai sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waqfir lana ma madaya wasi'al karami. Ayo dek kita mengaji tangan yang kiri pakai air logi. Siapa yang kagak mengaji udah mati jadi memedi. Dulu tuh. Ya Allah. Dulu zaman kita kecil tuh ada mantra numpang-numpang anak bagong melewat. Betul? Diganti sama Ustadz, a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Ngelihat macan di hutan, baca bismillahirrahmanirrahim la yadur ma ismihi fil ardi wala fis samawati wal. Macannya nggak baca doa. Kalau kita nggak baca doa, macannya yang baca doa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ini daging enak banget ini. Kenapa? Karena kita nggak baca doa. Belajar dari kecil. Ya Allah, dulu kita diajarin ngaji lekar. Sebab ngaji udah tua itu susah. Saya pernah ngajarin orang Jawa, suruh jawab Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia jawab Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, ngalamin. Ya udah dah, pintaran ente banyak pengalamannya. Ngalamin mulu. Allah tabarakallah. Tuh anak-anak kecil kita nih Bu, aset Bu di masa yang akan datang ini nih, yang sekarang ini nih. Ya Allah, kalau dia mahabbahnya kepada para ulama, para habaib, tenang urusannya kita. Tapi kalau dia mahabbahnya kepada drakor, drama Korea, apalagi ibu-ibu tuh, langganan Indosiar, menangis, udah mewek aja, itu tempe apa gosong itu, lupa. Banding-bandingin deh, iya ya sedih tadi sinetron, iya itu kayak laki kita. Allah, makanya saya ngomong di mana-mana kalau nyari istri itu yang carilah yang tajam penciumannya. Maksudnya apa? Laki naruh duit di mana aja penciumannya tajam. Taruh di kitab ketahuan 500.000. Bawa kos kaki ketahuan. Sholat Jumat taruh di sarung di sini, nggak bawa dompet. Begitu dia buka sarung nggak taunya 200.000 keluar. Kata bininya, abang katanya nggak punya duit. Ini ada duit bang, itu duit sial goblok. Tuh, salah. Era globalisasi, istri tidak hormat kepada laki, laki tidak hormat kepada istri terjadi. Lihat baginda Rasulullah SAW menyanjung Siti Aisyah radhiyallahu anha, memanggil dengan lakop atau gelar ya Khumairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Ini kan kita kagak jujur tapi nyakitin. Udah tahu bininya gendut, drem sini loh, kacau. Punya bini hitam, jujur tapi nyakitin, Hajar Aswad. Kan kacau kayak begitu saudara-saudara. Insyaallah anak kita ajarin yang benar supaya nanti dia bisa ngedoain kita. Begitu kita meninggal dunia dia bisa baca Yasin, kita tenang itu. Tapi kalau seandainya anak goblok sampai ke tai-tainya, puasa kagak, taraweh kagak, sedekah kagak, malam takbiran megang mic nangisnya paling kenceng. Kan ada yang model kayak begitu. Allahu Akbar Allah. Puasa kagak nangis. Akbar Allahu Akbar. Malaikat lewat nangis tai lu. Puasa kagak nangis. Orang bojong gede emang kudu dijedotin, jangan disinggung. Jedotinnya langsung gua tahu dah laga lu. Betul? Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, ruhama bainahum. Ciri yang keduanya adalah saling berkasih sayang dengan orang muslim yang lain. Jangan gontok-gontokan. Kita kompaknya waktu meninggal dunia ngadep kiblat semuanya. Tapi kalau waktu hidup beda partai aja, mertua sama mantu diem-dieman sampai 5 tahun. Nauzubillah min.
Itu kejadian saudara-saudara, kita dikotak-kotakin kayak begitu tuh. Masya Allah tabarakallah. Kata Imam Ghazali, kun kal yadain wala takun kal ujunain. Jadilah kau seperti dua tangan, ketika tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Ketika tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Tangan kanan gatal, tangan kiri nggak perlu minta pemberitahuan, dia langsung menghampiri, menggaruk tangan yang kanan. Tangan kiri yang gatal, tangan kanan nggak nerima undangan, tapi dia langsung nyamperin tangan kiri, digaruk tangan kiri. Kalau gatal dua-duanya, garuk-garukan. Yang kanan memberikan kebaikan, menerima apapun dengan tangan kanan, tangan kiri nggak pernah kesinggung tuh. Tangan kanan bilang, wahai tangan kiri, walaupun aku tangan kanan selalu memberi, menerima dengan tangan kanan, jangan khawatir, nanti aku beli jam yang mewah, aku taruh kau di tangan kiri. Betul? Betul? Kayak gitu tuh, ruhama bainahum. Yang selanjutnya adalah tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kau lihat di antara mereka ruku sujud hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Ini yang zaman pandemi ini yang orang bikin stres sampai ada orang yang bunuh diri. Itu di Jepang, Korea Selatan, tingkat bunuh dirinya paling banyak ketika zaman pandemi ini. Kalau kita ini udah kebal. Kenapa? Biasa susah. Betul. Kalau orang biasa susah, makan apa aja enak. Ada tahu biasa, tempe biasa, ayam nambah. Saya sendiri kalau tidur di hotel itu, kasurnya nggak enak, masih mendingan tidur di bawah. Kenapa? Karena biasa jadi santri. Kata guru saya, Profesor Kiai Syukran Makmun, orang yang siap sengsara tidak perlu takut untuk sengsara, belum tentu sengsara. Menangislah kau anak-anakku di masa mudamu untuk tersenyum di masa tuamu. Jangan sekali-kali kau tersenyum di masa mudamu, kamu nanti akan menangis di masa tuamu. Ibarat pepatah mengatakan, kelapa tua kupas-kupasin, kelapa muda dibikin bubur. Siapa yang masa mudanya dipuas-puasin, nanti sudah tua tinggal babak belur. Nasi uduk si nasi kering dimakan dengan daun talas, dengar beduk mah sering-sering, tapi banyak yang pada males. Giliran nonton Barcelona, itu matanya melek, air kopi ditaruhin garam. Betul? Betul? Begitu ngedengar suara muadzin, dikasih dia selimut babi, bahkan dikencingin setan. Masjid Baitul Muslim ini deket, tapi kagak kedengeran. Betul? Ini pada diam semuanya, kayaknya kesinggung, sakit hati kayaknya nih. Ya Allah ya Rabbi. Ini Ustadz brengsek juga nih, ngebongkar borok gua ini. Ini bukannya borok, ini lagi dioperasi namanya. Kalau saudara sakit jasmani, datang ke dokter jantung, dikasih resepnya. Ini kata dokter bilang jangan makan yang berminyak seperti drum minyak, jangan dimakan. Jangan makan yang keras-keras, batu koral, batu bata. Nah kalau penceramah ini kan dokter rohani, maunya nyinggung. Kalau ada yang singgung, tuh kiai nyinggung gua tuh, berarti penyakit lu lagi dioperasi ini. Kiai nyinggung gua itu, lagi dioperasi nih. Tuh, kita bangun malam-malam itu jam 3 pagi supaya apa? Imun kita itu bertambah kalau kita dekat dengan Allah. Ini kan enggak, kadang-kadang itu masjid musola tutup gara-gara pandemi, orang dikali-kali gitu dilingkerin. Ya Allah, aki-aki bersin di musola udah dicurigain COVID. Asing, wah positif kayaknya tuh orang. Sujon orang jadinya itu. Sekarang udah mulai terbuka. Saya pernah ceramah di Tangerang, ada banner di dekat masjid, saya lupa masjidnya apa itu. Masjid ini dibuka sampai hari kiamat, begitu katanya. Masya Allah, tabarakallah. Itu kan begitu kita tuh. Ya Allah, pandemi ini menjauhkan kita, antar kita
Masya Allah, begitu dibuka sekarang ini Jakarta udah level 1, orang Bojonggede sendiri udah kagak pakai masker, kelihatannya udah kebal sama virus, bosen virus juga enak ngeliat lo. Amin. Tuh kan begitu saudara, orang yang takut mati, orang yang berani mati. Tuh kan gue bilang juga apa, mati. Pas banget emang. Wali ya, wali murid. Seolah orang yang berani mati ya mati, saudara-saudara. Yang takut mati semuanya itu. Tidak ada yang perlu kita takuti semuanya. Asal apa? Iman kita naik tuh. Habis sholat tahajud kita baca sholawat istighfar dulu. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotaya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji al-fatayaji ratal alami ya uhailal juh diwal karami ya uhailal juh diwal karami. Orang yang bangun malam seperti sahabat-sahabat Nabi, bawaannya tenang, kalem, nggak beringsang. Saya punya cerita, nenek-nenek suka mijitin bayi, namanya paparaji kalau di Sunda itu. Dia apalnya cuma sifat 20 bu. Nyaji Koimah namanya, udah hajah dia. Meninggal dunia dikubur di Juruk Purut. Di Juruk Purut ada Masjid Al Barkah namanya, dekat Pak Kure Shihab itu. Itu lagi direnovasi, kuburannya udah sampai sekitar 35 tahun. Dibongkar kuburannya, kain kafannya masih utuh, mayatnya juga nggak hancur. Ternyata beliau itu adalah sering mengamalkan sifat 20 tuh bu. Orangnya nggak pernah iri, sirik, dengki sama tetangga. Katanya nih, ceritanya nih, dengerin bu, jangan pura-pura budak nih. Biasanya penyakit ibu-ibu. Penyakitnya gimana nih? Kadang-kadang ada tetangga beli motor, dia sakit perut. Ngedengar tetangga motornya 2 diopna mau di rumah sakit. Di rumah sakit ngedengar tetangganya punya mobil, mampus dia. Nauzubillah min. Tuh, jadi orang dulu tuh ridho, dia tenang bawaannya. Ah, gua mah tenang aja. Gak tinggal. Dan orang itu, bu, orang itu kalau manfaat di masyarakat itu, dia kagak ada dikangenin sama orang. Si anu kagak ada pengajiannya, kemana? Sakit kali ya, kita tengokin yuk. Begitu. Kalau kita nih kehilangan tuh orang, kita ngarepin banget. Ada orang yang kalau lemes nih. Kita yang ngobrol, si lemes datang, ya si lemes datang, bubar, lemes, si lemes datang. Ada yang begitu di sini? Nggak ada, alhamdulillah, nggak ada yang ngaku. Nah, ini belakangannya kan nyelekit ini kiai ceramahnya tuh, brengsek kiai. Udah enak-enak, gue disikat juga lagi. Itu begitu saudara tuh, bawaannya adem. Saya lihat orang-orang Bojonggede ini, masya Allah, kelihatan mukanya tuh nggak ada yang pengen punya mobil, kelihatan nggak gablek beli misalnya. Kelihatan banget banyak utangnya tapi tenang, bisa ketawa. Ya Allah, zikirnya saya tahu nih, orang-orang sini zikirnya kalau subuh-subuh tuh habis juga ya nasib, ya takdir, ya nasib, ya takdir. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Dia cuma cari keridhaan Allah. Kalau sudah dia cari keridhaan Allah, Allah ridho kepada dia. Urusan rezeki urusan Allah. Begitu dia meninggal dunia,
dipanggil dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tenang, kenapa? Karena ridho, Allah ridho pada dia, dia ridho pada Allah. Kalau Allah ridho pada dia, dia ridho kepada Allah. Apapun takdir yang menghantam kehidupan saya, sekali la ilaha illallah sampai saya meninggal dunia, Allahumma khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal dunianya pun enak. Ini kan enggak, meninggal dunia manggil Din, sini Din, kayaknya gue udah mau terakhir, kumpulin keluarga, abang-abang lu kumpulin semua. Toko yang di tengah jalan, di pinggir jalan itu jangan dijual. Emang apa, Mbak? Punya Cina, goblok. Oh. Pantes, Mbak. Yang terakhir, saudara-saudara, ciri identitas karakteristik umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Kau lihat pada jidat mereka terdapat bekas sujud. Bukan berarti hitam di sini dua, jidatnya hitam, itu mah dijedotin. Buat apa jidat hitam tapi pelit? Dimintain maulid aja kagak mau. Betul? Betul? Rajin ibadah tapi disuruh nyumbang kagak mau. Betul? Ada tukang ngamen 3 rumah, masya Allah, pintu kita ngablak. Anak kita iseng kita bilangin, Neng tutup pintu. Ngapa? Ngamen, ngamen, ngamen. Ada di sini begitu ada. Artinya adalah sikap, ya, syukur sabarnya itu dia ada. Kenapa? Karena upawidul amro ilallahi azza wajal. Semua urusan ini saya kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sikapnya benar-benar nancep. Sebagaimana tadi dalam mukadimah saya sampaikan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah, akhlaknya akhlak yang tinggi, umatnya juga begitu berakhlak yang bagus. Kalau jalan permisi, betul? Betul, misi wan, misi ba, ketemu orang tua cium tangan, tuh udah jarang banget kayak gitu tuh. Yang ada kan selonong boy, bocah karang, kadang-kadang knalpot digerebekin tuh, bok nenek-nenek nyumpain, mampus lo. Begitu dia nengok, nenek-neneknya yang mampus. Insyaallah tabarakallah, sopan santun dengan tetangga. Walaupun kita orang Jawa senang dengan wayang golek, jangan setel kencang-kencang jam 12 malam. Orang di sebelah kanan lagi sakit gigi. Orang sakit gigi itu paling kagak enak. Waduh, gigiku hancur. Betul? Betul? Yang sopan dengan tetangga juga hidup rukun. Nah, inilah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doain mudah-mudahan kita masuk golongan 4 karakteristik ini. Doain juga buat Abdurrahman, ya, yang sedang belajar di Yaman, bacaan Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau ulama besar, ya, bisa memimpin kita kesini semuanya. Ustadz Fakhrul Raji dan keluarganya, para habaib, para ulama kita yang datang di sini, mudah-mudahan sehat walafiat ala hadhihi niyah wa ala kulli natin sholihah ila hadratin nabil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan apabila ada tutur kata saya yang kurang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.